Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari Bukit Sion kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan sebagaimana renungan harian Toraya. Hari ini edisi Selasa 18 Mei 2021 dari Bilangan pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat 22. Namun sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih-Mu sungguh kami nikmati dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kasih-Mu yang mengantar kami dalam tidur dan istirahat kami semalam. Kasih-Mu yang mengantar kami boleh bangun dan menikmati berkat yang baru daripada-Mu. Saat ini kami akan mendengar dan kami akan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mendengar firman-Mu dan melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan, pentahbisan orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Sesudah itu, haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajian dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, juga seekor lembu jantan muda. Yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Selanjutnya, haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan, dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu. Dan Harun harus menunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan. Dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa, dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sesudah itu, orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan. Sesudah engkau mentahirkan mereka dan menunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan, sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel. Ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Telah kuambil mereka bagiku. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan, dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Lalu Musa, Harun, dan segenap umat Israel
melakukan yang demikian kepada orang Lewi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu, masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan kepada mereka. Amin. Firman Tuhan. Bacaan kita hari ini diberi tema Tuhan yang menetapkan. Tentu kita mengenal dengan baik lagu yang syairnya kira-kira seperti ini. Tuhan menetapkan langkah setiap orang, bahwa firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan pagi hari ini bercerita atau berbicara tentang penetapan dan penahbisan suku Lewi untuk melayani di kemah suci. Ada beberapa tahapan atau proses yang mesti dilakukan dalam penetapan dan penahbisan suku Israel sebagaimana yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan tentu semua itu harus Musa lakukan untuk memenuhi target daripada Tuhan, memenuhi keinginan Tuhan sendiri, bahwa suku Israel harus disucikan terlebih dahulu, bahwa suku Israel harus ditahirkan terlebih dahulu. Pertama-tama, yang dilakukan oleh Musa sebagaimana kehendak Tuhan adalah memercikkan kepada mereka air penghapus dosa, mencukur seluruh tubuh, mencuci pakaian, dan dengan demikian mentahirkan diri mereka. Dan setelah itu, mereka akan mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajian dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah diambil menjadi korban penghapus dosa. Selanjutnya bahwa orang Israel akan mendekat ke kemah pertemuan, dan kemudian Musa akan memanggil umat Tuhan, yaitu umat Israel, dan umat Tuhan, umat Israel harus mengunjukkan tangan mereka atas orang Lewi itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika kita melihat dan memperhatikan bacaan ini, proses yang dilakukan atas penetapan atau penahbisan suku Israel sebagai pembantu para imam keturunan Harun dalam melaksanakan proses peribadahan di kemah pertemuan memiliki atau ada beberapa tahapan. Tentu ini menjadi sebuah renungan bagi kita bahwa ternyata Tuhan tidak dengan mudah menetapkan atau menahbiskan suku Israel sebagai bagian daripada peribadahan kepada Tuhan. Pertama-tama dengan mentahirkan mereka. Pertama-tama dilakukan proses penghapusan dosa. Ini penting dilakukan dalam proses pelayanan selanjutnya, bahwa Allah adalah kudus, dan karenanya setiap orang yang akan mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan juga harus dikuduskan. Menarik, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa keterpilihan umat atau keterpilihan suku Israel bagi Tuhan, bahwa suku Lewi adalah pengganti anak-anak sulung yang ditetapkan oleh Allah sendiri
sebagaimana yang tertulis dalam bacaan kita saat ini, bahwa dalam ayat 18, maka aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Ayat 19, dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini hal menarik yang cukup penting untuk kita renungkan, bahwa ada maksud Tuhan pada keterpilihan dan penetapan suku Lewi ini. Mereka akan mengganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Hal ini tentu menjadi keinginan Allah sendiri, supaya kemudian orang Lewi dalam tugas pelayanan ke depan, dalam tugas pelayanan peribadahan, juga menjadi bagian dari kehidupan orang Israel, agar orang Israel dalam bacaan ini tidak kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Kita belajar, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa bagi Tuhan kekudusan itu penting. Bagi Tuhan, setiap orang harus menjaga kesucian kehidupannya. Setiap orang harus menjaga hidupnya di hadapan Tuhan, menjaga mulutnya, menjaga sikap hidupnya, menjaga langkah kakinya, menjaga kehidupannya, agar betul-betul dalam seluruh kehidupannya sungguh menjadi bagian yang dikuduskan bagi Tuhan sendiri. Bahwa ternyata kekudusan kehidupan kita itu penting di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita membiarkan diri kita melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, yang akan menodai kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tentu kita adalah umat yang dipilih oleh Allah. Tentu kita adalah anak yang ditetapkan oleh Allah sebagaimana di dalam Yesus Kristus. Jagalah diri kita, jagalah kehidupan kita, jagalah kekudusan kita, jagalah kehidupan kita, sehingga sungguh-sungguh kehidupan ini berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berikanlah dirimu melayani Tuhan, berikanlah dirimu mengabdi kepada Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kehidupan ini kita arahkan kepada Tuhan, dan biarlah kehidupan ini boleh menjadi bagian yang kita persembahkan untuk Tuhan, seperti Dia yang telah memberikan hidupnya bagi kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan untuk hal yang boleh kami pelajari dari firman-Mu saat ini. Engkau menghendaki dan Engkau menetapkan, Engkau menhabiskan suku Lewi untuk melayani-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau juga menetapkan diri kami masing-masing untuk melayani-Mu dalam keterbatasan kami, dalam berbagai talenta yang Engkau karuniakan bagi kami. Tolong kami Tuhan, sekiranya sungguh-sungguh kehidupan kami boleh persembahkan kepadamu. Berkatilah firman-Mu ini, berkatilah kehidupan masing-masing. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu di sini. Biarlah kasih setia-Mu terus bersama dengan mereka. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan setiap umat-Mu yang mendengar siaran pagi pada saat ini. Kami akan memulai kehidupan kami hari ini, aktivitas kami hari ini. Mohon pimpinan dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kiranya kami boleh melakukan setiap hal dalam kehidupan kami hari ini hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk setiap harapan dan kerinduan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Sekiranya semuanya itu
boleh kami nikmati, boleh kami alami hanya di dalam tangan kuasa dan pemeliharaan-Mu. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Kiranya kita terus boleh melakukan setiap hal yang dikenan oleh Tuhan. Jagalah kehidupan kita dan terus patuhi protokol kesehatan untuk tetap menjaga diri kita agar kita boleh terhindar dari virus corona. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.